Tenjiku akan membahas chapter 216 Tokyo Revengers. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan dengan pemimpin geng Brahman yang ternyata adalah seorang wanita. Kemudian Takemichi memutuskan untuk bergabung dengan geng Brahman. Di chapter 216 ini diberi judul Show Her Color atau tunjukkan warnanya. Pada hari itu di Harajuku, Takemichi bertemu dengan seorang wanita cantik yang misterius menemuinya. Wanita itu berkata, "Hari ini kita akan berbelanja dan kau yang akan membawakan tas belanjanya." Tapi Takemichi masih belum sadar bahwa wanita yang cantik itu adalah Senju. Kemudian Takemichi mencoba bertanya padanya, "Kau siapa?" Namun pertanyaan itu membuat Senju tersinggung karena sudah jelas dia mengatakannya pada Takemichi kemarin kalau hari ini mereka akan bertemu di Harajuku. Kemudian Senju mengatakan, "Sudah jelas aku adalah Senju." Takemichi pun kaget setelah mengetahui bahwa Senju adalah seorang wanita. Namun Senju kembali dibuat tersinggung oleh Takemichi dan Senju pun berkata, "Memangnya kenapa kalau aku seorang wanita? Apakah ada masalah dengan itu? Lagi pula kau sangat berisik." Takemichi pun menjawab, tidak. Tapi aku tidak habis pikir, apakah kau benar-benar pemimpin Brahman?" Senju pun membenarkan hal itu. "Iya, aku memang pemimpin geng Brahman." Kemudian Senju mengajak Takemichi untuk segera mengikutinya berbelanja. Di dalam perjalanan, Takemichi masih tidak menyangka kalau satu dari pemimpin tiga dewa adalah seorang wanita. Bagi Takemichi, hal itu adalah keren. Dan ini pertama kalinya Takemichi menemani seorang wanita berbelanja. Namun Senju masih merasa terganggu dengan Takemichi yang selalu mengoceh dari tadi. Dan Senju berkata pada Takemichi, kenapa dia ingin berbelanja hari ini. Itu karena Takeomi memintanya untuk melakukan sesuatu yang dapat membuatnya lebih kewanitaan. Dan Takeomi pun memberikan kartu kreditnya untuk Senju habiskan. Lalu Senju juga berkata, ia sangat senang Takemichi mau bergabung ke Brahman, karena di Brahman kebanyakan anggotanya sudah tua semua. Dan saat bertemu Takemichi, Senju merasa Takemichi dapat menghiburnya karena mereka berdua seumuran. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah toko dan Senju pun langsung mengajak Takemichi untuk masuk ke dalam toko. Tapi Takemichi mencegahnya karena yang Takemichi lihat kalau itu terlihat seperti neraka. Namun Senju tetap masuk untuk mencoba beberapa setelan baju. Saat itu Senju terlihat cantik sekali saat mengenakan salah satu pakaian yang dia coba. Senju berkata dia merasa benar-benar terbuka saat memakainya. Dan Senju pun bertanya kepada Takemichi apakah dia terlihat manis saat mengenakan pakaian ini. Sambil tersenyum, Takemichi pun menjawab pertanyaan dari Senju. Pakaian itu terlihat sangat cocok untukmu Senju. Dan karena rok yang Senju pakai cukup terbuka, dia pun merasa sangat bebas untuk bergerak, sehingga dia mengangkat kakinya di hadapan Takemichi. Tapi karena Takemichi pria yang polos, Takemichi pun meminta pada Senju agar jangan melakukan hal seperti itu, karena celana dalam Senju bisa saja kelihatan. Kemudian setelah selesai berbelanja di toko itu, Takemichi dan Senju pun pergi untuk melihat ke toko lain. Senju terlihat sangat bersemangat sekali untuk menguras saldo di kartu kredit Takeomi. Meskipun dia sudah banyak berbelanja, tapi Senju masih saja ingin melihat di toko selanjutnya. Sepertinya naluri kewanitaan Senju perlahan mulai terlihat, sedangkan Takemichi terlihat kewalahan membawa banyak barang belanjaan milik Senju. Dan Senju kembali mencoba beberapa pakaian yang akan dia beli. Dalam hatinya Takemichi berkata, tidak peduli bagaimanapun melihatnya, Senju benar-benar terlihat seperti wanita pada biasanya. Lalu Takemichi memulai sedikit pembicaraan. Takemichi bertanya pada Senju, bagaimana Senju bisa mengenal Akashi Takeomi? Senju menjawab, Akashi terlihat sangat baik sekali. Tapi bukanlah itu yang Takemichi maksud. Takemichi kembali bertanya padanya, bukankah Akashi mantan anggota Black Dragon generasi pertama dan seharusnya dia sudah berusia 20 tahun. Sementara Senju sendiri jauh lebih muda dari Akashi dan seumuran dengan Takemichi. Jadi bagaimana Senju dan Akashi bisa bertemu? Senju pun menjawab pertanyaan dari Takemichi, itu karena Akashi adalah kakakku. Takemichi pun sangat kaget saat mendengar hal itu, bahwa Senju dan Akashi ternyata adalah bersaudara. Senju berkata pada Takemichi, dia pikir Takemichi juga mengenal siapa itu Harujio. Yang Senju maksud adalah Harujio Sanju, mantan wakil kapten divisi 5 Toman. Saat itu Takemichi merespon Senju biasa-biasa saja, hingga akhirnya Senju mengatakan pada Takemichi bahwa Sanju itu adalah adiknya. Ternyata Akashi, Senju, dan Sanju adalah tiga bersaudara yang misterius. Takemichi pun tidak bisa menahan ekspresi kagetnya saat melihat Senju keluar dari kamar hanya menggunakan pakaian dalamnya saja. Takemichi meminta Senju memakai kembali pakaiannya. Kemudian Takemichi kembali bertanya kepada Senju, jadi apakah Sanju juga merupakan anggota geng Brahman?
Senju menjawab, Sanju tidak memiliki kepentingan terhadapnya maupun Brahman, meskipun Senju yang terkuat di antara mereka berdua. Dan bahkan ketika Takeomi juga mendukungnya, Sanju tidak pernah tertarik dengan Brahman. Itulah kenapa saat ini Sanju bergabung dengan geng Kantomanji. Seketika Takemichi teringat dengan seseorang yang pernah menodongkan pistol ke kepalanya di masa depan. Takemichi baru sadar ternyata orang itu adalah Sanju. Takemichi baru menyadari ternyata Sanju sejak lama sudah berada di sisi Maiki. Dan Takemichi berkata, berarti geng Kantomanji saat ini adalah geng Bonten di masa depan. Dalam keadaan yang masih syok setelah mendapat informasi itu, tiba-tiba Senju memecahkan keheningannya dan mengajak Takemichi untuk pergi ke toko berikutnya. Di dalam perjalanan, Takemichi masih memikirkan tentang Sanju. Dalam hatinya, Takemichi berkata dia sangat senang bisa bergabung dengan Brahman. Kemudian mereka pun berhenti di sebuah toko yang menjual es krim. Takemichi berkata, wah nostalgianya es krim 17. Takemichi memberitahukan kepada Senju bahwa dia sangat menyukai rasa kokomin. Namun Senju mengatakan kepada Takemichi bahwa rasa mint dan apapun yang manis tidak cocok. Tapi saat Senju mencobanya, dia merasa itu adalah es krim yang sangat lezat. Ini pertama kalinya bagi Senju ketika merasakan rasa manis dan mint berjalan sangat lancar. Lalu waktu pun terasa sudah berlalu. Mereka berdua pun sudah sampai di stasiun. Senju berkata pada Takemichi, terima kasih untuk hari ini. Hari ini sangat menyenangkan. Senju juga memberitahukan kepada Takemichi bahwa geng Brahman akan ada pertemuan di daerah Tanbuta. Jadi Senju harap Takemichi tidak melupakan itu. Baiklah, jawab Takemichi. Dan sebelum berpisah, Takemichi bertanya kepada Senju, mau sampai kapan Senju akan membawa stik es krim itu? Sambil tersenyum, Senju pun menjawab, ayo kita makan es krim bersama lagi. Takemichi tersenyum dan berkata, baiklah. Kemudian Takemichi meminta stik es krim itu dari Senju. Dan saat Takemichi mendapatkannya, tiba-tiba saja Takemichi mendapat penglihatan di masa depan. Takemichi melihat Senju akan mati dan Senju berkata, kau masih ada janji Hanagaki? Namun seketika penglihatan itu menghilang dan Takemichi tampak bingung dengan apa yang dia lihat. Dan inilah cerita dari chapter 216 Tokyo Revengers. Saya Tenji 87 pamit undur diri.